kalau bicara salah mah semua salah. Nggak ada satu orang di sini yang nggak salah. Yang lagi ngomong juga banyak salahnya. Tapi ada satu hadis yang begitu indah dari Nabi. Nabi bilang, kullu ummati mu'afa. Semua umat saya dimaafin. Illa, ada kecualinya. Siapa yang nggak dimaafin? Al-mujahirun. Orang yang dosanya terang-terangan. Ente nggak puasa Ramadan, di rumah aja. Ya, urusan ente sama Tuhan. Cuma kalau udah keluar minum tengah siang bolong, lihat depan orang-orang, ini namanya istihza fid din. Namanya menghina agama. Menghina syariat. Begitu juga pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dulunya mah juga ada kesalahan mungkin dalam, wallahu alam kita nggak tahu, tapi satu hal yang sudah lumrah itu kalau lagi ada apa project, ada apa, itu ada titipan ini. Nah, kita nggak tahu. Ya udah kita nasihatinya umum aja. Ayo jangan korupsi, sifatnya umum. Tapi begitu sekarang udah terang-terangan seenaknya aja, main rubah aturan, main rubah kebijakan demi kepentingan pribadi, itu nggak boleh didiemin, harus disampaikan. Tujuannya adalah karena kebijakan seorang pemimpin berdampak luas untuk seluruh masyarakat. Itu juga jadi sasaran serangan orang-orang kafir kepada Islam. Nah, misal contoh dulu awal-awal fitnah namanya Rabi al-Arabi, musim semi di Arab. Itu perang di mana-mana, termasuk tempat saya belajar tuh perang. Banyak umat Islam bom bunuh diri. Bahkan saya masih di sono nih ketemu sama satu orang anak kecil. Masih sekolah. Dibilangin sama gurunya begini, ente mau gak masuk surga langsung? Ente mau gak orang tua ente masuk? Mau. Nih bawa nih bom, habis ini ntar Jumatan lagi pada rame itu di masjid. Nah itu yang di masjid tuh mereka orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang tidak membela perjuangan kita, jihad kita, mereka membela pemerintah, yang begitu dibom aja dimatiin. Itu anak kecil gak tahu menahu apa-apa, dia masuk ke masjid. Ada polisi curiga, dipegang, dibuka badannya penuh bom. Nah, yang dibunuh orang-orang yang lagi sholat. Sekarang udah mau setahun Palestina, satu orang muslim gak ada yang berani bom bunuh diri lawan Israel. Gak ada. Berarti kemarin pesenan. Umat Islam jadi mainan kemarin. Buktinya sekarang gak ada tuh yang berjihad membela orang-orang Palestina. Ya oke lah, alhamdulillah ada yang kirim bantuan, cakep, bagus. Tapi kenapa kemarin berani membunuh saudara seagamanya hanya karena beda ijtihad politik? Sekarang udah jelas-jelasan berapa yang terbunuh? 40.000. Umat Islam diam aja. Kenapa orang-orang di Eropa, di barat sana tega menulis atau membuat karikatur yang tidak sopan untuk Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sekali aja gak pernah bikin salah. Gak pernah, sekalipun gak pernah. Suci. Ma'sum min qibalillah ta'ala. Kenapa bisa begitu? Sebab mereka melihat perilaku sebagian muslimin. Coba dulu, kenapa ini negeri yang tadinya muslim sangat sedikit sekali berkembang pesat? Karena mereka melihat Islam pada sosok-sosok yang mulia. Wali Songo. Wah, ini begini nih Islam nih, cakep banget. Ane mau dah masuk Islam, ikut agamanya dia dah. Nih, biar saya baik kayak dia begini nih. Sebelum mereka para wali songo itu berdakwah dengan lisan-lisan mereka, perilaku sehari-harinya udah sebagai dakwah juga. Bantuin orang, baik sama orang, senyum, nggak pernah usil, nggak pernah zalim sama orang. Nah itu orang ngelihatnya udah tertarik. Wah ini ajaran apa nih? Mau dong kayak begini nih. Begitu. Itu namanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku kita itu lebih fasih sebenarnya dibanding ucapan kita.
Ketika kita menyampaikan kebaikan sama kita melakukan kebaikan, lebih cakap melakukan kebaikan. Nah, kita kenapa ngomong kebaikan? Supaya ada orang melakukan kebaikan. Itu tujuannya. Jadi lebih utama kita mengaplikasikan setiap kebaikan yang kita ketahui. Jangan sampai kita menjadi sasaran fitnah. Jangan sampai kita menjadi penyebab buruknya citra Islam gara-gara perilaku kita sehari-hari, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingetin, kalau kita punya salah, Nabi bilang dalam hadis tersebut kita pasti dimaafin. Tapi jangan mujahirun, jangan terang-terangan. Dan satu lagi, jangan kita jadi fitnah, sasaran fitnah gara-gara perbuatan kita, nabinya yang kena. Gara-gara kita yang melanggar syariat, terang-terangan, dilihatin sama orang, akhirnya orang jadi menilai, oh begini. Kayak misalnya ada umat Islam, apalagi nanti ada yang ulama, lebih dekat lagi sama Nabi, terus gak bagus. Ya, ada Habib, cucunya Nabi, ngomongnya gak benar, lebih parah lagi. Ya ente begini, emang Nabi kayak begitu juga kali, kayak ente begini modelannya. Nah, jadi kita yang merusak citranya Nabi. Ini bulan Maulid, ayo sama-sama kita kaji lebih dalam lagi untuk kita bisa semakin cinta, semakin sayang kepada Rasulullah. Kalau udah cinta, udah sayang, mudah-mudahan makin taat nantinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.